Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Faisal dari Fakultas Tarbiyah kelas 4B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Kali ini saya ingin membahas apa yang dimaksud dari kurikulum. Jika kita lihat kurikulum dari segi bahasa, kurikulum ini berawal dari bahasa Yunani yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari start hingga finish. Jika kita tarik ke dalam pendidikan, siswa ini diartikan sebagai pelari yang mempelajari berbagai bidang pendidikan sampai akhir program pembelajaran dan akhirnya memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kemudian jika kita lihat dari segi pengertian secara umum, kurikulum ini diartikan sebagai sebuah sistem perencanaan pembelajaran mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian masuk ke dalam konsep kurikulum. Konsep kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi ialah kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem pendidikan, sistem persekolahan maupun sistem masyarakat. Kemudian yang ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Kurikulum ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum maupun sistem kurikulum itu sendiri. Kemudian masuk ke teori belajar. Teori belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Teori belajar ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi dapat kita pahami bahwa teori belajar behaviorisme ini memiliki konsep dasar bahwa stimulus ialah rangsangan atau dorongan yang digunakan oleh guru untuk membentuk tingkah laku, sedangkan responnya ialah tanggapan atau kemampuan yang ditunjukkan oleh para peserta didik setelah adanya stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori ini berfokus pada aktivitas mental batin dari pikiran peserta didik yang berharga dan diperlukan untuk memahami bagaimana peserta didik ini belajar. Kemudian proses belajar seperti apa, yakni seperti berpikir, menyimak, keingintahuan, dan pemecahan masalah inilah yang perlu dieksplorasi oleh para peserta didik. Kemudian masuk kepada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa guru tidak perlu mentransfer pengetahuan kepada siswa atau peserta didik, namun guru memberikan keleluasaan berpikir kepada peserta didik, dan para peserta didik dan para siswa ini diberikan atau dipersilakan untuk menerapkan ilmu pengetahuannya yang telah ia ketahui di kehidupan nyata. Kemudian masuk pada teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme ini memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa ini diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungannya. Kemudian kita masuk ke dalam perencanaan kurikulum. Menurut Omar Hamalik, perencanaan kurikulum
ialah suatu proses ketika peserta didik dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar serta keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah tujuan yang diharapkan. Kemudian selanjutnya ini perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian metode yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan diajarkan, cara menyampaikannya, kemudian persiapan alat atau media yang ingin digunakan. Baik, itu adalah sedikit gambaran dari pengertian kurikulum, kemudian konsep kurikulum, lalu teori belajar, kemudian perencanaan kurikulum dan perencanaan pembelajarannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.